Nah, itu yang bagian kiri ya. Lalu di sini pun saya ubah ya. Defaultnya itu N, saya ubah menjadi huruf A. Enabled-nya di checklist. Jadi dia akan berubah jadi huruf A. Nah, yang di sebelah kanan, saya tambahin mini chart. Ya. Itu ada di chart juga di bawahnya, multi chart 0510 mini chart. Ini saya masukkan saham untuk time frame-nya daily. Ya. Cara settingnya sama seperti setting yang tadi ya, untuk background dan lain-lainnya. Nah, lalu di sini saya ubah juga menjadi enabled ya, biar hurufnya huruf A. Nah, MA yang saya gunakan di sini adalah ini kiri kanan sama ya, yang bedain time frame ini daily, yang kanan, yang kiri menit. Nah, MA-nya itu saya menggunakan 5, 20, 60, yang dimana MA5-nya saya kasih warna pink dengan ketebalan 2 ya untuk garisnya biar dia lebih tebal dibandingin yang lain. Yang 20-nya biru, 60-nya merah. Itu untuk settingannya. Nah, gunanya A ini ketika di sini misalnya saya mau ubah saham, dia akan langsung otomatis berubah. Bagian chartnya pun langsung ikut. Ya. Kita nggak usah klik-klik satu-satu ya. Dari sini kita ubah, sini kita ubah lagi, sini kita ubah lagi, nggak perlu. Lebih efisien, lebih efektif. Ya, jadi ketika sebuah saham kita masukin di sini langsung kelihatan tuh. Ya. Baik, lalu yang berikutnya Easy Finder. Ya, nah, Easy Finder ini untuk screeningnya, screening tambahan kita ya, mau malam hari ketika market tutup, mau pada saat market berjalan, karena ini real time ya, real time. Nah, ini menunya Easy Finder ada di Store Stock ya, ada di Store Stock ya, 0110 Easy Finder. Nah, di sini defaultnya itu dia posisinya seperti ini. Ya, sahabat Mirai Aset bisa ubah ke Golden Dead Cross. Nah, biasanya saya menggunakan ini ya, Golden Dead Cross. Nah, biasanya sahabat Mirai Aset pasti begini nih. Ketika sahabat Mirai Aset sudah terbiasa dengan analisa teknikal, lalu mendengar atau membaca Golden Dead Cross gitu ya, pasti langsung berpikirnya, oh perpotongan MA ya, garis dengan garis, dari yang kecil motong ke atas, atau kebalikannya dari yang besar motong yang ke kecil gitu ya. Nah, kalau screening ini di Easy Finder ini bukan itu ya, beda. Hanya namanya aja sama, tapi bukan perpotongan garis. Ya, tapi ini adalah perpotongan harga dengan garis. Jadi perpotongan candle dengan MA. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya gunanya Golden Gate Cross ini. Nah, ini time frame-nya daily ya yang saya gunakan dari 750 saham kurang lebih itu ada 35 saham. Ya, yang ternyata dia break ya daripada moving average 5 harinya. Gitu. Nah, jadi di sini kita bisa tahu saham-saham yang memang sedang lagi ada pembalikan arah ya, atau posisinya yang memang posisinya itu masih uptrend. Nah, contoh ini tadi SMT. Jadi bisa dilihat ya, trend daily ya. Nah, dia pembalikan arah. Harganya break daripada MA5 secara time frame daily. Jadi Easy Finder itu gunanya itu, kita bisa tahu saham-saham yang memang baru mantul, jadi nggak ketinggalan, gitu ya. Jadi dia baru mantul, ada pembalikan arah, ataupun memang posisinya masih terus trend up. Dan kita bisa gunakan di sini. Nah, jangan lupa, Golden Dead Cross ini kita nggak cuma bisa cari saham untuk daily trade, beli sekarang, jual sore, atau beli sekarang, jual besok gitu ya. Tapi kita juga bisa cari saham swing. Ya, kita tinggal ubah ke weekly. Nah, ini yang weekly-nya semuanya technical rebound atau memang posisinya masih up. Nah, contoh di sini misalkan saya bukakan ada banyak di sini ya. CO misalnya ya. Nah, ini GCCO ya. Tadi kan dia weekly ya. Nah, ini terlihat ya, weekly-nya baru pertama kali tembus. Lalu di sini ketika kita seorang copet atau scalper, nah kita juga nggak pusing-pusing karena disediakan screening untuk menitan dan real time. Nah, balik ke karakter lagi masing-masing. Ya, kalau memang yang biasa nyopet tapi waktunya terbatas, ya berarti jangan yang kecil-kecil, cari time frame-nya, ya cari agak lebih besar. Mungkin bisa pakai 60 menit ya. Karena ingat di market itu untuk saat ini kita durasi satu hari market kita punya waktu 4 jam.
ya live marketnya ya. Jadi ketika kita pakai 60 menit, maka dalam satu hari yang sama akan terbentuk di time frame time frame menit 60 akan terbentuk dari pagi sampai sore ada 4 candle. Tapi ketika waktu kita lebih banyak peluangnya ya mungkin kita bisa menggunakan time frame lebih kecil. Seperti itu. Nah, yang paling penting sebelum tadi kita lakukan hal screening ini, sebelah kanan ini ada tulisan set, ya ada gambar icon seperti gerigi, itu diklik, ini setting maksudnya. Nah, karena kita di sini pasti semua mempunyai karakter yang berbeda ya. Ada yang nggak suka beli saham di bawah harga 100 perak, ya. Ada yang nggak suka kalau beli saham maunya volumenya itu harus udah 50.000 dulu terjadi ya transaksinya baru mau. Nah, itu sesuaikan dengan karakter masing-masing. Price-nya di checklist, volumenya di checklist, masukkan angka minimalnya ya. Di sini saya ngikutin maksimal banget ya karena saya suka semua harga saham. Nah, kalau ada yang nggak suka, oh saya nggak suka beli harga di atas 1.000, ya udah tulis di sini 1.000 berarti ya, dibatasin. Berarti dia nggak akan muncul nanti screening ini, nggak akan muncul saham-saham di atas 1.000 dan nggak akan muncul di bawah 64. Ya. Lalu volumenya tadi minimal mau berapa yang sudah terjadi. Ya, jadi ketika kita screening di sini sudah sesuai dengan keinginan hati kita, nggak akan ada di bawah 2.500 lot, gitu. Itu di oke. Nah itu untuk settingannya. Easy Finder ini buat screening ya, kita bisa buat cari saham. Lalu yang kedua untuk screening juga kita bisa juga menggunakan stock gainer loser. Ya, itu ada di menu ranking bagian atas 0100. Nah, stock gainer loser ini yang kita lihat apa sih? Sebenarnya sama ya dengan Easy Finder. Bedanya kita nggak tahu. Kalau di Easy Finder ini berdasarkan dia pembalikan arah. Ya, tapi kita nggak tahu dia posisinya. Contoh saya ubah ke daily, kita nggak tahu nih, misalnya di sini paling besar kan, NICL. Apakah dia ternyata ranking tertinggi dari naiknya kan kita nggak tahu. Nah, kita bisa tahunya dari di sini, di stock gain loser. Nah, di sini kalau titiknya ada di gainer, nah berarti kita bisa mengetahui kenaikan secara rupiahnya, ya. Yang tertinggi yang mana? Gitu. Bukan secara ini ya, secara rupiahnya yang kita lihat. Jadi bukan secara presentasi, tapi secara rupiahnya. Nah ini juga bisa jadi screening stock gainer loser ini. Ya, biasanya saya lihat nggak nyari yang tinggi, sudah naik paling tinggi, enggak. Ya, tapi saya lebih mengkomposisikan juga untuk melihat contoh misalnya ITMG. Ya walaupun harganya mahal, ya jadi untuk sahabat Miraset ini juga sekedar masukan, memilih saham itu jangan pilih karena sahamnya harganya murah, jangan. Ya, tapi milih saham itu saham yang memang berpotensi. Jadi mau itu murah, mau itu mahal sama aja sebenarnya. Karena kalau kita melihatnya secara presentasi, sama-sama naik 1% ya sama value-nya gitu ya. Jadi biasakan harus seperti itu. Nah, contoh di sini ITMG misalnya. Nah, kalau posisi seperti ini mungkin ITMG akan jadi saham pilihan untuk saham blue chip saya ya. Karena dia walaupun baru naik sedikit ya, tapi value-nya lumayan ya. Sekelas untuk blue chip ya di TMG ya. Di sini misalnya kita lihat. Nah, ini TMG ya. Dia masuk kembalikan arah juga baru mantul. Ini cukup lumayan ya. Nah, itu untuk stock gainer. Nah, lalu yang kedua saya juga suka lihat stock gainernya dari sisi presentasinya. Nah, bisa diklik di sini, bisa juga langsung klik atas. Dia akan langsung urut secara presentasi. Nah, di sini kita bisa langsung lihat juga nih. Ya, itu jadi ada 2 screening yang bisa dilakukan teman-teman. Lalu yang ketiga di sini ada stock price. Ya, stock price di sini menu tambahan yang bisa kita gunakan. Satu, biasanya kalau saya ngegunainnya kalau saya lagi trading cepet gitu ya. Terus males otak buat nambahin mikir, wah ambil di sini udah berapa persen ya buat jualannya gitu ya. Nah, saya dari pakainya stock price aja. Kita klik yang 10 order ini. Nah, ini dia defaultnya posisinya di price, ini dirubah ke persen. Jadi kita bisa tahu ketika saya HK 1075 ya, saya bisa buang paling cepat di 10.150 karena sudah dapat 0,75%. Gitu ya. Nah, ini gunanya untuk itu satu. Lalu yang kedua, di sini saya bisa tahu
di harga berapa ya paling banyak terjadi transaksi yang terjadi pada saat market berjalan. Nah, di sini kita bisa lihat di trade book-nya. Ya, secara volume paling banyak itu di 10.100, dia paling besar. Beda kalau secara frekuensi. Nah, di sini juga saya gunakan ini untuk itu. Kedua. Lalu yang ketiga, saya juga gunakan untuk di bagian transaksi. Ya, saya pengen tahu saham ini kalau dia naik ataupun turun, ya, saya pengen tahu orang lebih banyak HK atau HQ. Ya, HK itu maksudnya langsung beli over ya, dia langsung beli over nggak pakai antri. Ya, kalau HQ itu berarti orang yang jualnya nggak pakai antri, langsung jual bid. Nah, saya bisa lihat dari sini. Jadi trans di sini maksudnya adalah orang ada yang terjadi transaksi beli ya sebanyak 1.000 kali sekian, volumenya 10.000 ya dengan value-nya 10 miliar. Nah, ini HK semua orangnya. Jadi dia makan over. Jadi dia bukan antri, dia hajar kanan, hajar kanan, hajar kanan. Nah, sedangkan yang orang haki itu ada di 3540 yang jualan kiri, langsung jual bid. Nah, stop price ini saya gunakannya itu. Ya, karena menurut saya ini cukup penting. Kenapa? Karena suka ada saham yang harganya naik, ya, mungkin sahabat nilai aset belum pernah perhatiin, nanti bisa boleh dicek-cek, saham harganya naik, tapi ketika saya lihat di bagian transaksinya, orang banyak yang haki, ya, tapi harganya naik. Nah, itu berarti udah suatu indikasi ya, hati-hati nih. Sahamnya mungkin beberapa hari ke depan, atau mungkin di hari tersebut, entah sesi 2, atau mungkin 2 jam berikutnya, akan terjun bebas berarti. Nah, itu untuk penjelasan menu-menunya, Bu Marta. Mungkin saya bisa kembalikan lagi ke Bu Marta. Baik, terima kasih Pak Ilham. Waduh, ini dia yang ditunggu-tunggu dari kemarin ya. Gimana bisa memanfaatkan hot stock ini yang sahabat Mira Aset di PC ini supaya bisa lebih maksimal tradingnya. Terima kasih Pak Ilham. Dan kita langsung akan masuk ke sesi tanya jawab karena saya yakin pertanyaannya banyak. Jadi saya langsung masuk aja. Nah, Pak Ilham, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pak Ilham, saya bacakan. Yang pertama, Pak Ilham, untuk di menu fast order yang tadi kolom stop di paling kiri itu fungsinya untuk apa, Pak Ilham? Oke, di menu fast order bagian stop, saya sambil share screen aja lagi ya. Boleh, iya. Dan sahabat Miraset, saya juga ingin menyampaikan untuk pertanyaannya disampaikan di kolom Q&A ya, sahabat Miraset. Jadi tidak di kolom chat, mohon disampaikan di kolom Q&A. Terima kasih. Silakan Pak Ilham. Oke, ini ya bagian Ya, stop di ini ya, kiri dan kiri kanan. ya. Ya, ini tadi yang saya bilang, kita bisa kalau di teknikal itu kita bisa bilang oh buy on support gitu ya, buy on breakout. Nah, ini gunanya itu. Jadi bagian settingnya ini stop ordernya di checklist. Nah, contoh misalnya di sini saya beli satu, ticknya saya bikin satu, ini saya beli satu lot, ya saya klik di sini, misalnya 360 deh. Nah, dia langsung ada garis ke bawah. Jadi ketika harga turun ke 360, orderan saya akan kejual akan mengantri di 358. Seperti itu. Itu kalau posisi buy. Ya, tapi kalau posisi sell misalnya saya pasang di 366 ya. Jadi kita anggap ini adalah resist, ketika harapannya kan kalau teknikal ketika resist tembus maka harga terus naik gitu ya. Nah, jadi ketika 366 kena, orderan saya yang satu lot ini bukan ngantri di 366 tapi dia akan ngantri di 368. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kegunaan Ilham. untuk stop ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ilham. Nah, mungkin ini ingin merangkum semua pertanyaan yang ada nih Pak Ilham. Jadi Ya. mungkin tadi sahabat Miraset ada beberapa yang mungkin baru pertama kali mendengarkan penjelasan ini dan mungkin butuh diulang nih Pak Ilham. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan, Pak Ilham mungkin ada rekomendasi video atau mungkin sahabat Miraset bisa melihat kemana untuk mempelajari menu-menu ini selain menunggu. Nah, kalau untuk videonya sendiri, video yang ini sendiri itu memang baru akan dikirim di akhir kompetisi ya sahabat Miraset. Nah, untuk yang saat ini nih Pak Ilham, kalau sahabat Miraset ingin mendengar mungkin beberapa menu tertentu seperti tadi Easy Finder, Fast Order itu bisa belajarnya dari mana ya Pak Ilham? Oke. Nah, kebetulan ada beberapa menu yang memang saya sudah jelaskan dalam bentuk video, itu ada di BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset ya di YouTube channel Mirai Aset. Jadi boleh di search di YouTube
Mirai Asset, masuk aja ke playlist biar lebih mudah mencarinya. Nah, bisa cari di sana. Ya, baik. Ya, jadi sahabat Mirai Asset, video-video yang beberapa menu itu yang penting itu sudah ada videonya dalam bentuk YouTube. Jadi silakan sahabat Mirai Asset buka YouTube YouTube Mirai Asset Sekuritas, kemudian nanti masuk ke BBM ya. Jadi belajar bareng Mirai Asset. Nah, itu nanti bisa dipilih menu-menu apa aja yang ingin dipelajari seperti itu. Kemudian Pak Ilham, kita lanjut lagi ya, Pak Ilham, ke pertanyaan berikutnya. Nah, Pak Ilham, kalau untuk ini mohon dibahas untuk order booking, automatic order, dan GTC mana yang dieksekusi duluan menurut urutannya. Dan cara pasang stop loss di automatic order bagaimana? Kalau misalnya harganya udah turun jauh di bawahnya. Ini sebenarnya pertanyaannya di luar jalur dari yang kita bahas ya. Oh iya. Ini Karena itu automatic basic order banget ya. pertanyaannya. Kalau karena waktu kita kan terbatas, bukannya saya tidak mau jawab. Apa yang ditanyakan tadi juga ada di BBM, itu pertama. Di video BBM sudah ada, saya sudah jelaskan bagaimana cara pakai order booking, GTC, all order saya sudah jelaskan, automatic order juga sudah. Satu bisa lihat di sana, dua bisa langsung WhatsApp ke salesnya aja untuk dijelaskan. Ya, karena semua investment kita, investment spesialis yang ada di galeri masing-masing yang tersebar di Indonesia, semua sudah mengetahui hal tersebut. Ya, karena itu basic, ya. Jadi cara penggunaannya pun cukup mudah. Jadi bisa ditanyakan di sana. Bukannya tidak mau menjawab ya, karena tapi di sini kan waktunya terbatas. Jadi kita menjawab yang terkait apa yang dibahas di saat ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham. Jadi tadi ya sahabat Miraset untuk pertanyaan yang sifatnya lebih basic nanti bisa lihat di video ataupun ditanyakan langsung ke investment spesialisnya masing-masing. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak Ilham, untuk chart time frame menitan itu biasanya Pak Ilham bisa disampaikan pakai MA berapa aja Pak Ilham? Oke. Itu udah dijelasin juga tadi. Ya. Yang seperti yang ada di tampilan saat ini, itu yang saya gunakan MA5, 20, 60. Oke, MA5-nya saya biasanya pakainya pink dari sudah tahunan ya, sudah mungkin 7 tahun lebih kali ya. Saya sudah pakai kombinasi warna ini ya. MA5-nya pink, 20-nya biru, 60-nya MA60 ini ya, saya pakainya merah. Jadi saya biasanya menyingkatnya itu PBM, pink biru merah gitu ya. Atau sebaliknya nanti MBP ya, merah biru pink gitu. Baik. Terima kasih Pak Ilham. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ilham.